Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Kairani Lestari Caniago, NPM 2008-26645. Di sini saya akan menjelaskan blok CMH yang dimana saya ambil judul itu tentang hemisintesis. Yang pertama akan saya jelaskan tentang definisi terlebih dahulu. Nah, heme adalah cincin porfirin yang dikomplekskan dengan besi fero dan protoporfirin. Nah, heme adalah gugus prostetik penting dalam protein yang diperlukan sebagai kompartemen subseluler untuk menjalankan sebagai fungsi biologi seperti hemoglobin dan mioglobin. Nah, enzim lain yang menggunakan heme sebagai gugus prostetik meliputi sitokrom, rantai transport elektron, katalase, dan sintase oksidasi nitrat. Kemudian yang kedua itu ada fungsi. Nah, di mana fungsi heme ini memiliki berbagai fungsi sebagai kofaktor heme dan memungkinkan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada transportasi oksigen dalam hemoglobin, kemudian ada penyimpanan dalam mioglobin, kelompok prostetik untuk enzim sitokrom 450, kemudian sebuah reservoir besi, kemudian ada transportasi elektron enzim dalam rantai transport elektron, kemudian ada respirasi seluler, kemudian ada transduksi sinyal heme mengatur respon antioksidan terhadap ritme sirkandia dan memproses mikroRNA. Dan yang terakhir itu ada diferensiasi dan proliferasi seluler. Kemudian yang ketiga ada sintesis heme di hati. Nah, sintesis heme di hati ini sangat bervariasi dan diatur dengan ketat karena heme di luar protein yang menyebabkan kerusakan pada hepatosit pada konsentrasi tinggi. Di hati, sitokrom P450 ini membutuhkan heme. Hati mengandung isosprom alasi yang diekspresikan di sebagian besar sel. Nah, obat-obatan meningkatkan aktivitas alasi karena menyebabkan sintesis CYP450 yang membutuhkan heme. Konsentrasi heme intraseluler ini yang rendah merangsang sintesis alasi. Sintesis heme berhenti ketika heme tidak dimasukkan ke dalam protein dan ketika heme dan hemin terakumulasi. Kemudian yang keempat ada sintesis heme dalam sel eritroid. Nah, di mana heme disintesis untuk dimasukkan ke dalam hemoglobin pada eritrosit yang belum matang atau retikulasit. Kemudian heme ini merangsang sintesis protein rantai globin dan eritroprotein merangsang heme. Ginjal melepaskan hormon eritropoietin pada kadar oksigen rendah dalam jaringan dan merangsang sintesis sel darah merah dan hemoglobin. Akumulasi heme dalam sel eritroid diinginkan karena menyebabkan lebih banyak sintesis rantai globin dan diperlukan dalam pematangan eritroblas. Ketika sel darah merah matang, sintesis heme dan hemoglobin berhenti. Selain itu, dia mengontrol biosintesis heme dalam eritrosit dikendalikan oleh ketersediaan zat besi intraseluler. Kemudian ada dia tingkatan molekul. Nah, di mana tingkatan molekul ini heme adalah protofropin yang mengandung besi, 4 cincin pirol yang dihubungkan melalui jembatan metanil. Nah, rantai samping heme B adalah metil, vinil, metil propionil, dan cincin asimetris D, propionil dan metil. Kemudian kalau lokasinya itu dia sintesis heme terjadi di sitosol dan mitokondria. Diperolehkan heme juga terjadi melalui penyerapan usus dan transportasi antar sel. Mungkin ini referensi yang saya dapatkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.